happiness, kebahagiaan. Ya, itu dia yang dicari sama orang-orang saat ini ya guys, apalagi tengah-tengah pandemi, kondisi yang tidak menentu seperti ini, kayaknya sulit banget mencari kebahagiaan. Banyak yang di PHK, banyak yang income berkurang, banyak yang kehilangan anggota keluarga yang disayangi atau sahabat-sahabat yang disayangi. So, kayak gue tergerak untuk bikin video ini gitu. Jadi video ini agak berbeda. I would love to share 5 tips dari gue gimana cara kita bisa mencari kebahagiaan di kehidupan kita sehari-harinya kayak gitu. Karena kalau kebahagiaan itu menurut gue mesti kita build dari dalam, harus dari dalam. Jangan kita mengharapkan kebahagiaan dari faktor-faktor eksternal ya. Oke, gue akan share dan semoga bisa bermanfaat buat kalian, dan ya I hope kalian suka video seperti ini ya. Welcome to Jian's YouTube channel. Tapi sebelumnya, happiness itu apa sih? Karena buat gue juga emang susah sih untuk mendeskripsikan happiness secara general. Karena beda-beda kan happiness setiap orang gitu. Happiness gue, happiness lo, beda banget. Happiness seorang atlet, mereka bisa memecahkan rekor juara olimpiade, happy, ya kan? Kalau buat seorang murid bisa dapat nilai bagus, bisa naik kelas, happy gitu. Jadi orang tua, anaknya sukses, happy gitu. Tapi kan jadi beda-beda gitu. Secara general, digeneralisasi susah. Tapi itu semua kan bahagia-bahagia yang merupakan sebuah result, hasil, ya kan, dari apa harapan kita. Nah, jadi di video kali ini gue pengen share ke kalian 5 hal simple yang bisa kita lakukan dan akhirnya bisa bikin hidup kita lebih bahagia. Oke, langsung kita mulai dari yang pertama. Bersyukur, be grateful. Ya, ini mungkin nih kalau teman-teman yang udah ikutin gue di Instagram udah hafal banget kayaknya. Bosan juga ya ngeliat gue kayak sering ngepost dengan kata-kata blessed. I'm blessed, have a blessed day, ya. Pokoknya kata-kata bersyukur, be grateful, apapun itu. Karena buat gue itu kata blessed atau kata bersyukur, diberkati itu sangat dalam banget maknanya gitu. Karena bersyukur itu menurut gue adalah kunci dari kebahagiaan. Kalau kita bisa bersyukur dengan keadaan apapun, di tengah-tengah keadaan yang ada gitu, baik dalam keadaan yang baik atau kurang baik, berkecukupan atau sedang kekurangan, sedang masa-masa kita sukses ataupun lagi merintis atau kurang banyak ya mengalami kegagalan gitu. Dan ketika kita bisa bersyukur dengan apapun yang ada, kita menganggap itu sebuah proses, itu akan jauh lebih enteng guys. Like seriously, tidak terlalu stres. Karena gue dulu orangnya sangat super stressful ketika gue tidak bisa achieve sesuatu, tapi sekarang gue bisa jauh lebih santai, lebih menikmati proses-proses yang ada, dan gue tinggal mengucap syukur aja apa yang gue punya yang ada di tangan gue saat ini kayak gitu. Dengan rasa syukur juga itu yang bisa bikin kita itu untuk stay on the ground, bisa tetap membumi terus atau rendah hati ya. I know dalam keadaan yang baik itu gampang banget lah kita bersyukur, tapi dalam keadaan-keadaan yang lagi kurang baik nih itu susah, tapi emang itu harus dilatih dan pasti bisa kayak gitu. Karena untuk bisa menjadikan rasa syukur atau bersyukur ini jadi sebuah karakter atau lifestyle kita, itu emang harus dijadikan sebuah habit, dan untuk jadi sebuah habit harus dilakukan latihan sama kayak otot lah. Kita membesarkan otot ya harus konsisten dan harus dilatih terus-menerus. Begitu juga dengan rasa syukur. So, gimana nih caranya kita bisa memulai untuk punya rasa syukur? Kita bisa bersyukur dari hal yang kecil. As simple as kita bangun pagi, ya, kita bisa buka mata, kita bisa melihat, kita bisa bernafas, itu udah rasa syukur banget. Apalagi kita bisa lihat lah ya, kemarin sempat ketika di gelombang kedua terjadi pandemi, orang-orang banyak yang butuh oksigen, dan oksigen itu kehabisan. Bahkan Indonesia pun juga ketar-ketir cari bantuan oksigen. Artinya kita bisa bernafas sekarang nih free, itu udah rasa syukur banget guys. Jadi kita harus mulai peka dengan hal yang kecil. Dari situ kita akan terlatih untuk selalu mengucap syukur kayak begitu. Dan gue juga selalu bilang kan di setiap video gue di terakhir, kalau always be grateful because you are blessed. And itu apa namanya, gue benar-benar mengimani itu banget gitu. Kita semua orang yang diberkati dan kita harus bersyukur akan itu ya. Baik keadaan apapun yang sedang kita alami saat ini, kasih orang beda-beda, tapi satu saat gue percaya punya proses masing-masing dan selalu diberkati jalannya. Amin. Ini agak kayak ibadah ya. Next, yang kedua, untuk bisa bikin happy atau hidup kita jauh lebih happy adalah be real. Ya, kita hidup di zaman media sosial saat ini banyak banget, ya kan? Instagram, Twitter, apalagi Facebook, terus TikTok, ya kan? Clubhouse, dan lain-lainnya gitu. Di satu sisi ini sangat bagus banget sih dengan perkembangan zaman, dengan ada digitalisasi dan juga media sosial yang berkembang begitu dahsyatnya. Tapi di sisi lain, oh ini sangat bahaya banget. Kenapa? Karena di media sosial ya guys,
banyak kepalsuan. Banyak kepalsuan, karena medsos kita itu bukan terkesan, pasti mayoritas ketika kita punya media sosial, kita pengen menunjukkan yang terbaik aja. Kayak gue punya Instagram, gue pengen nunjukin yang bagus-bagusnya aja nih, yang bahagia-bahagia, sukses-suksesnya gue. Atau ya kan, barang-barang yang bagus, mobil-mobil yang mewah, rumah-rumah yang bagus. Pencapaian-pencapaian itu nggak salah, karena itu sah-sah aja gitu. Dan juga, cuma salahnya adalah, atau bukan salahnya, bahayanya adalah ketika kita melihat itu semua, kita jadi iri, kita jadi envy, kita jadi merasa beban, kayak kok dia lebih sukses daripada gue ya, kok hidupnya lebih bahagia daripada gue ya. Nah, itu yang bahaya. Nah, itu nanti kita bisa kehilangan happiness, kita malah bisa jadi stressful, bahkan banyak juga kan yang bunuh diri, kejadian-kejadian karena seperti itu kasusnya, kayak gitu. Jadi kalau kita tidak siap untuk bermain media sosial, menurut gue juga dimatikan aja. Gue pernah bilang kan, kalau kita nggak siap berada di media sosial, kita nggak bisa berpikir atau ngambil dari arah yang positif, itu akan bahaya. Lebih baik matiin aja Instagram atau Instagram kalian, kayak gitu. Jadi kita harus mengambil sisi, kalau misalnya kita melihat hal seperti, oh bagus ya hidupnya diberkati, dia sukses, pasti gue bisa nih. Mungkin gue belum sampai sana sekarang, tapi gue akan berusaha untuk sampai sana, kayak gitu. Jadikan motivasi gitu. Tapi jangan jadikan sebagai tekanan hidup kita, atau kayak kok hidup gue begini ya gitu, kayak merasa jadi playing victim gitu. Jangan seperti itu. Jadi be real lah, jadi apa adanya aja. Dan mereka juga belum tentu bahagia banget kok. Pasti gue pretty sure mereka itu juga punya masalah masing-masing, dan gue pun juga punya masalah masing-masing. Masalah gue pribadi, di rumah, di pekerjaan, di relationship, apapun itu pasti akan ada lah. Jadi be real aja, jangan coba-coba untuk membuat kesan ke orang lain, karena akan capek untuk kita hidup hanya fokus untuk memberi kesan yang baik ke orang lain ya. Jadi jangan. Be real, hidupmu akan jauh lebih enteng, flawless, dan happy pastinya. Yang kedua, yang ketiga, surrender all to God. Yes, ini satu hal yang gue pelajarin banget ya, berserah sama Tuhan. Karena, tapi sebelumnya bedakan dulu nih arti yang menyerah sama berserah ya. Ini dua kata yang sangat jauh berbeda eksekusinya gitu. Dan ketika kita berserah kepada Tuhan, itu gue merasakan ketenangan dan rasa damai yang ada di hidup gue ini, di dalam diri gue gitu. Karena gue tahu betul ketika Tuhan mengizinkan segala sesuatu terjadi dalam hidup kita, itu pasti ada maksudnya, ada tujuannya. Nah, kita emang sometimes suka menyerah di tengah-tengah proses yang ada gitu. Padahal kalau kita jalin sedikit lagi, itu udah sampai ending, dan endingnya pasti akan selalu yang terbaik kalau Tuhan yang berikan atau Tuhan yang izinkan terjadi dalam hidup kita gitu. Jadi dengan surrender all to God, buat gue pribadi itu akan jadi timbul rasa aman ya, safe, dan akhirnya hidup gue juga merasa tetap happy aja, karena gue merasa kayak hidup gue aman di tangan Tuhan gitu ya. Mau agama apapun ya, percayalah Tuhan kita itu Tuhan yang baik, bukan Tuhan yang menyiksa kita. Alright. Dan satu lagi, gue mau sekali lagi gue ingetin lagi, kalau berserah itu artinya kita menyerahkan penuh kendali hidup kita ke Tuhan, bukannya kita menyerah. Jadi jangan sampai salah arti. Dan ketika kita menjalani hidup juga tetap lakukan yang terbaik, tetap lakukan yang do our best. Cuma resultnya kita serahkan aja ke Tuhan, hasilnya seperti apa ya. Itu dia. Yang ketiga, yang keempat, nah ini dia nih, hindari toxic people. Ya, ini sebetulnya bukan hanya toxic people aja sih, tapi juga lingkungan yang penuh dengan toxic. Dan kenapa kita harus menghindari? Of course, mungkin begini, pernah nggak sih lo punya teman ya, tapi setiap lo mau ketemu sama orang ini, lo tuh rasanya kayak berat banget, dan juga ada rasa malesnya. Mungkin bisa jadi dia toxic buat lo, ya kan? Atau juga komunitas yang toxic. Pokoknya hindari semuanya itu gitu, karena gue percaya energi negatif itu sangat jahat banget, dan kita nggak perlulah bergaul dengan orang-orang atau lingkungan yang membawa energi negatif ke diri kita. Itu capek-capekin, dan secara fisik juga, secara mental juga, hati juga. Jadi mulai sekarang mungkin kalian bisa mulai eliminasi dengan siapa kalian bergaul, atau kalian dari komunitas mana. Pilihlah orang-orang yang tepat, yang bisa ngebangun lu, yang bisa selalu nge-support lu dan terima lu apa adanya. Itu penting banget. Komunitas yang positif, yang satu frekuensi ya. Jadi boy, ini gue juga mau bilang, coba seleksi lingkungan kita ya, hindari toxic people. Oke, itu dia yang terakhir, last point di video kali ini. Gue pengen memberikan tips adalah donate, memberi. Nah, ini juga nih satu hal yang menarik. Ketika kita memberi atau kita bisa jadi berkat sama orang, ya coba kalian pernah ingat gak? Ingat ketika kalian memberi sesuatu atau bisa menolong sama orang, jadi berkat buat orang, apa yang kalian rasakan di dalam? Happiness, ya kan?
Berbeda ketika kita dapat bantuan, kita dapat gift dari orang, itu happy-nya beda. Tapi ketika kita bisa memberi, itu happiness-nya jauh lebih damai, jauh lebih real gitu. Dan ketika kita bisa lihat orang lain tersenyum, kita pun juga nggak bisa bohong lah. Pasti kita juga lebih damai banget di hati kita, lebih happy. Donate itu nggak harus melulu soal uang atau harus jumlah uang yang besar ya. Kita bisa mulai dari hal yang simpel aja. Mungkin orang yang susah yang kita ketemuin di pinggir jalan setiap harinya atau yang di lampu merah, itu kita bisa kasih ke mereka ya kan. Atau juga mungkin bisa kasih tips ke abang-abang ojek online, ya kan, juga buat mereka happy dari hal yang kecil. Misalnya kayak ketemu sama cleaning service, atau tukang parkir, atau tukang sampah, kayak bisa membagi-bagian berkat seperti itu. Jadi bukan artinya kita harus memberikan donasi yang besar, kita baru bisa merasakan happiness. No, dari hal yang kecil aja. Nah, itu gue praktekkan juga, dan dari situ gue bisa merasakan kebahagiaan setiap hari. Jadi setiap hari cobalah untuk memberi ke siapapun terserah. Atau juga kalian bisa memberikan knowledge kalian, berikan waktu kalian untuk mendengarkan cerita ke teman, cerita dari teman, ya kan, yang lagi butuh teman curhat. Itu kan juga bagian dari memberi, ya kan. Jadi gak melulu soal materi aja. Dan ya, itu dia 5 tips dari gue yang bisa gue bagikan. Semoga bisa bermanfaat semua buat kalian dan menjadi hidup kalian lebih berwarna lagi. Jadi fokusnya sekarang bisa lebih fokus untuk apa yang bisa kita lakukan untuk orang lain gitu. Jadi nggak cuma menerima aja, dan kita bisa build happiness dari dalam hati kita ya. Thank you so much guys, hopefully bisa jadi berkat video kali ini. Nah, if you like this video, silahkan komen di bawah kalau kalian setuju, atau mungkin ada tips-tips yang lainnya tentang happiness, silahkan. And then like, comment, share, subscribe. TikTok gue, Instagram juga silahkan di follow ya. Remember, always be grateful, cause you are blessed. I'll see you on next video. See you next time.